ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, para mahasantri dan juga para jemaah rahimahullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita, insyaallah melanjutkan pembahasan ilmu akidah dari kitab Syarah Salasatil Usul. Ya, syarah atau penjelasan 3 pokok utama ya dari ajaran Islam atau dari akidah Islam, yang tentu matanya atau kitab aslinya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan syarahnya ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang basmalah ya. Sebelumnya memahami sedikit-sedikit pemaparan ya yang beliau tuangkan dalam kitabnya, yang dibahas, yang dikaji dari berbagai tinjauan keilmuan. Jadi memang ilmu-ilmu Islam ini telah mengalami perkembangan ya yang sangat luar biasa. Kita bersyukur ya hari ini asal mau belajar ya, asal punya semangat untuk belajar, semua fasilitas sudah tersedia. Bahkan kitab-kitab kalau dulu itu susah Pak, satu kitab itu kan kertasnya itu masih pakai kulit ya, bawa satu kitab aja berat gitu ya, bahkan harus tulis tangan dulu untuk menyalin. Kalau sekarang dengan kemudahan yang luar biasa, kita mau cari kitab apa saja tinggal diklik aja di Google, dicari ya, itu akan muncul, sudah tersedia ribuan bahkan jutaan kitab sudah tersedia, tinggal di depan laptop, di depan HP ya, tinggal kemauannya. Kalau zaman dulu para ulama harus melakukan rihlah yang panjang gitu ya, yang lama, yang jauh. Ya alhamdulillah kita diberi kemudahan. Mudah-mudahan di bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membahas bismillah itu di sini ditinjau dari tinjauan ilmu-ilmu. Jadi membahas Quran, sunnah, ilmu-ilmu dalam Islam itu ada disiplinnya, jadi tidak sembarangan. Jadi disiplin ilmu itu, supaya disiplin orang belajar membahas keilmuan tidak bisa sembarangan. Makanya nanti akan kita lihat ya, dari sisi ilmu bahasa Arabnya misalnya, dari sisi ilmu ushul fikihnya, untuk menyimpulkan ya dari Al-Quran, dari hadis. Itu ada ilmu ushul fikih untuk menarik kesimpulan, untuk menilai hadis-hadis, ada ilmu hadisnya ya. Jadi ilmu-ilmu Islam ini sudah disiplin. Nah, kalau dalam syarah, dalam penjelasan ini kita akan lihat pensyarah ini akan menjelaskan kata per kata ditinjau dari berbagai disiplin ilmu tersebut. Nah, kemarin kita sudah sampai di pembahasan bismillah, itu membahas bismillah ya. Belum selesai teman, membahas bismillah ya. Itu baru sampai kata usanipu ya, ini ya yang megang kitabnya atau yang bisa melihat di layar, sampai usanipu. Nah, sekarang kita lanjut. Ada yang sudah mulai bisa ini para mahasantri untuk membaca, kita masih menyimak dulu ya. Belum ya. Nah nanti itu harus ada, nanti kalau udah berapa lama belajar bahasa Arab ini harus berlatih ya.
terus dilatih membaca praktek, banyak praktek ya. Wa qaddarnahu, ya, dan kami qadarnahu itu perkirakan ya, atau kami sebutkan asalnya, secara asalnya. Fi'lan, fi'il, kata kerja. Ya, li'annal asla, karena asalnya, fil amali, dalam amal, ya, al af'alu, adalah fi'il. Fi'il ini bahasa kitanya kata kerja ya. Jadi maksudnya ketika pertemuan sebelumnya sudah dibahas bismillah, dengan nama Allah. Itu kan kalimat itu belum lengkap sebetulnya. Jadi masih menimbulkan pertanyaan, apa yang dengan nama Allah itu? Ya. Nah, maka dijelaskan pernyataan dengan nama Allah itu adalah kemarin disebutkan apa? Aktubu ya al-usannifu. Saya menulis dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau bismillah diucapkan dalam perbuatan-perbuatan yang lain, ya tentu disesuaikan dengan perbuatan tersebut. Kalau belajar mengucapkan bismillah dulu, berarti maknanya saya belajar dengan menyebut nama Allah. Jadi begitu. Ya, nah kenapa di sini disebutkannya dengan kata kerja, dengan fiil? Saya menulis, itu kan kata kerja. Saya belajar, saya makan. Ya, jadi kami tentukan, kami sebutkan atau memperjelas ya, kalimat yang dibuang itu adalah kata kerja, karena secara asal amal itu adalah kata kerja. Ya. Jadi bukan berupa isim ya. Ini sudah belajar kan bahasa Arab, ada yang disebut fiil dan ada yang disebut isim. Ya, sudah mengenal ya insyaallah. Jadi kalau isim itu pengertiannya yang menunjukkan kepada makna ya pada dirinya sendiri dan tidak disertai waktu, atau mudahnya menunjukkan benda atau orang ya. Nah kalau fiil itu kata kerja. Jadi seperti aktubu ushalibu ini fiil, saya menulis ya dengan nama Allah. Nah, apa sih bedanya isim dan fiil? Kalau fiil itu tadi terkait dengan waktu, istilahnya itu temporer. Ya, saya sekarang mengajar, saya sekarang menulis, saya sekarang membaca. Di saat kemudian ya bisa jadi tidak lagi mengajar, sudah selesai, tidak lagi membaca atau menulis, makan. Jadi terikat dengan waktu kan yang namanya pekerjaan itu. Beda dengan isim. Kalau isim itu terus menerus melekat. Misalnya, ana muallimun, saya seorang guru. Ya, itu melekat kan. Kapan saja ya saya sebagai guru walaupun tidak sedang mengajar. Ya, ana talibun, saya seorang murid. Selalu dia melekat sifat itu. Ana muslimun, saya seorang muslim. Dia terus menerus. Nah itu bedanya Pak. Kalau isim itu tidak terikat waktu, dia terus menerus, selalu melekat. Beda dengan perbuatan. Ya, nah makanya setiap melakukan apapun kita ucapkan lagi bismillahnya. Tidak cuma sekali doang, karena nanti beda lagi perbuatan yang baru kan, beda lagi. Kita ucapkan dengan nama Allah lagi, bismillahirrahmanirrahim lagi. Ya kan? Mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan kita ucapkan lagi bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan kita berulang terus. Ya, sehingga disitulah sebetulnya ladang pahala. Jadi dalam Islam ini sebetulnya mudah. Ya, yaitu
kita bisa mendapat pahala yang besar hanya dengan mengucapkan kata-kata yang ringan. Bismillahirrahmanirrahim itu kan ringan. Ya, zikir-zikir itu ringan. Tapi kadang orang tidak mau gitu hal yang ringan ini untuk dilakukan. Ya. Jadi ibadah yang paling ringan sebetulnya zikir itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya menunjukkan orang itu jauh dari Allah, menunjukkan terhalang ya. Pada hal-hal yang ringan itu terasa berat. Hal-hal yang ringan yang mendatangkan pahala yang besar itu terasa berat, padahal mudah gitu. Ya, orang yang jauh dari Allah, yang sombong itu sulit Pak, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu sulit. Padahal zikir itu ringan, subhanallah, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu ringan. Ketika kita kepleset, jatuh, apa yang biasa kita ucapkan? Ya, bahkan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau bahkan kata-kata kasar yang keluar, gitu kan? Padahal ringan. Makanya ini perlu dibiasakan. Ya, makanya Allah sampai menjamin ya melalui Rasulnya, siapa yang akhir kata-katanya itu hadisnya itu man qala ya di akhir hayatihi la ilaha illallah dawalal jannah. Siapa yang mengatakan di akhir hayatnya, pada saat dia meninggal, pada saat dia sudah menjelang ajalnya itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Padahal mudah mengucapkan itu, tetapi karena orang tidak terbiasa jadi sulit. Ya, jadi sulit padahal ya, karena akhir itu akan ditentukan oleh apa yang dibiasakan. Kalau sudah terbiasa gitu ya mengucapkan zikir kalimat thayyibah tadi ya, kita biasa sholat, biasa zikir, biasa baca Quran, itu akan mudah mengucapkan itu. Beda dengan orang yang jarang ngaji ya, bahkan sholat juga ya kan jarang, ya akan sulit di akhir hayatnya itu, walaupun sebetulnya ringan la ilaha illallah. Ya, makanya la ilaha illallah itu kata Rasulullah ringan di mulut, lisan, tapi berat di timbangan. Kata la ilaha illallah kalau ditimbang dengan seluruh makhluknya itu lebih berat la ilaha illallah. Gitu. Nah, maka ini adalah sebagai pengajaran buat kita agar membiasakan ya mengucapkan basmalah dalam setiap perbuatan kita. Wa qaddarnahu mu'akharan li faidataini. Ya, dan kami perkirakan ya atau sebutkan asalnya atau kalimat lengkapnya mu'akharan, di akhir. Jadi kata kerjanya itu disebut di akhir. Jadi dengan nama Allah saya menulis, jadi diakhirkan, saya menulisnya diakhirkan. Tidak diawalkan, tidak saya menulis dengan nama Allah. Nah itu apa bedanya? Ya, ternyata ada bedanya, ada faidahnya. Kata beliau mengakhirkan kata kerja itu ada dua faidahnya, manfaatnya. Al-ula, yang pertama, at-tabarruku. Ya, tabarruk itu apa? Mungkin pernah dengar atau sering dengar, mencari berkah. Ya, nah mencari berkahnya tapi dengan cara yang benar. Jadi dengan mengucapkan bismillah ya, itu tujuannya kita mencari berkah, mendapatkan berkah dari menyebut nama Allah. Nama Allah itu kan adalah satu mengandung banyak keberkahan di situ. Ya, berkah itu apa sih? Berkah, makna dari berkah. Ya, berkah itu kan al-khairul katsir ya, as-sabit. Kebaikan yang banyak yang tetap selalu ada gitu ya, tidak hilang. Makanya kan dalam semua hidup kita itu menginginkan keberkahan. Ya. Karena dengan keberkahan itu
Ya, kebaikannya itu nyata bisa kita rasakan dan selalu ada, ya, tidak hilang. Nah, keberkahan ini kan adalah sesuatu yang tidak terlihat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kerasa, ya, tidak terlihat tapi kerasa. Ya. Karena dia tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya. Orang punya harta banyak belum tentu berkah. Ya, sedikit tapi berkah. Jadi kitanya akan terasa tenang, nyaman dengan harta itu. Bisa menikmatinya. Itu ada dampaknya di dalam jiwa kita. Kalau sesuatu itu berkah, kehidupan kita itu berkah. Ya, orang yang tidak berkah banyak harta tapi gelisah terus, bimbang, tidak ada ketenangan. Berarti tidak ada keberkahan. Nah, jadi kita mengharapkan berkah bil bada'ati dengan memulai bismillah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu kita mulai dengan nama Allah, ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kita berrasa harapan kepada Allah, insya Allah semuanya akan mendapat keberkahan. Termasuk kita belajar, ya, diawali dengan bismillah atau tidak. Ya, supaya dapat keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Ya, karena walaupun itu ilmu itu kan baik, bermanfaat, ya. Tapi kalau tidak berkah itu justru malah menjadi madorot. Dengan ilmu itu malah sampai kepada kesombongan, ya, itu bukannya memberikan keselamatan, ya. Maka kita harapkan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Seperti misalnya ada anak yang tidak beradab kepada gurunya, ada murid yang tidak beradab, ya, kepada gurunya, maka ilmu yang dia dapatkan itu tidak berkah. Karena landasannya adalah adab. Jadi yang pertama adalah untuk mendapat berkah. Asaliyatu, yang kedua, ifadatul hasri, memberi faedah pembatasan, hasri, ya, pembatasan. Jadi maksudnya dengan nama Allah saja, tidak dengan nama yang lain. Atau tidak dimulai dengan hal-hal lain, tapi hanya dimulai dengan nama Allah. Jadi pembatasan hasr. Li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul hasra. Ya, karena mendahulukan muta'alliq, ya. Jadi muta'alliq itu kaitan, ya, kaitan dari suatu perbuatan, ya. Jadi misalnya kan tadi saya menulis, itu kan kalimat, ya, lalu ditambah dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah disebut muta'alliq, kaitan dari pekerjaan yang kita ucapkan, atau kalimat pokok, ya, yang kita ucapkan dikaitkan, ya, dikaitkan. Nah, itu namanya muta'alliq sebutnya. Gitu. Jadi mendahulukan muta'alliq, yaitu mendahulukan bismillahnya tadi itu berfungsi untuk memberi pembatasan atau pengkhususan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orientasi hidup kita sebagai orang beriman. Karena kita peruntukan semuanya kan untuk Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Saya belajar ini kan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ya, saya membaca, saya makan dan seterusnya dalam rangka semata-mata ibadah kepada Allah, itu pengkhususan. Ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab, ini dalam ilmu balaghah, nanti kalau sudah mempelajari, ya, disiplin ilmu bahasa Arab, selain ilmu nahwu shoroh, ada namanya ilmu balaghah. Nah, balaghah ini nanti penting untuk mengetahui, ya, makna-makna yang lebih mendalam, tujuan-tujuan, fungsi-fungsi kalimat.
Ya, di dalam ilmu balaghah itu ada pembahasan namanya hasr. Ya, atau qasr. Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang berfungsi untuk mengkhususkan. Caranya beragam ya, ada yang menafikan dan mengecualikan. Seperti dalam tauhid kita syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu maknanya pengkhususan. Jadi mengkhususkan apa? Mengkhususkan bahwa Tuhan itu hanya Allah satu-satunya. Itu namanya hasr. Ya, atau qasr, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau atau dalam Al-Fatihah ya, kita mengatakan apa? Iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Itu kan hasr, mendahulukan hanya kepadamu. Secara asal kan kami beribadah hanya kepadamu, asalnya gitu kan. Kami beribadah kepadamu, asal kalimatnya gitu. Nah, kepadamunya itu didahulukan. Kalau kepadamunya didahulukan bermakna pengkhususan. Makanya diterjemahkannya hanya. Hanya. Jadi makna hanya itu dari mana? Secara asal kata kan nggak ada. Ya kan? Iyyaka itu artinya kepadamu. Na'budu, kami beribadah. Makna hanyanya di mana? Tidak ada. Itu hanya didapatkan dari faidah hasr tadi, karena iyyakanya didahulukan. Kalau iyyakanya tidak didahulukan, na'budu iyyaka, itu makna hanyanya nggak ada. Jadi na'budu iyyaka misalnya, makna hanyanya tidak ada. Nah, berarti hasr ini menunjukkan tauhid gitu. Menunjukkan tauhid. Kesan maknanya itu begitu. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain. Ya. Nah, karena kalau mengatakan kami beribadah kepadamu, itu belum tentu tauhid, belum tentu pengkhususan. Bisa saja kami beribadah kepadamu, tapi beribadah kepada yang lain juga. Gitu. Jadi masih memungkinkan orang musyrik. Kalau mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, bisa saja dia menyembah yang lain juga. Ya. Makanya kalau ada yang mengatakan misalnya pasangan sejoli gitu, aku mencintaimu, jangan percaya dulu itu, karena bisa jadi mencintai yang lain juga, karena itu belum hasr, belum pembatasan. Tapi kalau mengatakan hanya engkaulah yang aku cintai, nah itu baru ya, percaya itu tauhid. Ini semua bapak-bapak masih bertauhid ya, insyaallah. Masih bertauhid, ibu-ibunya tenang ya. Kalau bapaknya bertauhid ya, hanya satu gitu ya. Ya hanya cukup satu dulu tauhid. Ya. Nah itu jadi menunjukkan pembatasan, pengkhususan tauhid ya. Kenapa? Ini untuk membedakan, Pak. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu ketika mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan, mereka menyebut nama-nama berhala mereka. Ya, Bismillah wal Uzza, dengan nama Lata, Uzza dan sebagainya. Ya, mereka menyebut itu nama. Nah, kita sebagai orang muslim harus menyebut Tuhan kita. Bahkan harus menjadi satu kebanggaan ketika menyebut nama Allah itu. Jangan pakai Tuhan, Tuhan gitu. Tuhan itu belum jelas siapa Tuhannya gitu. Kita sebagai orang muslim harus jelas, isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah seorang muslim. Kalau di TV-TV itu kayaknya orang itu keluh gitu ya untuk menyebut nama Allah itu. Selalu pakainya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa Tuhannya gitu.
kita sebut Allah sebagai orang muslim, dan itu menjadi zikir. Ya, menjadi lisan kita tuh berzikir ketika menyebut nama Allah. Bahkan Al-Quran itu kata yang paling banyak dalam Al-Quran adalah Allah. Kalau nggak percaya hitung sendiri, gimana? Ya, coba hitung sendiri tuh Quran ada berapa kata lafaz Allah di dalam Al-Quran. Ternyata itu paling banyak. Zikir ketika kita baca Quran, zikir. Termasuk juga kita sebagai orang muslim harus bangga menyantumkan nama Allah dalam karya-karya ilmiah, dalam keilmuan. Karena sebagai orang muslim kita yakin sumber ilmu itu Allah yang memberi kita ilmu. Makanya ayat pertama yang turun juga Iqra bismi rabbika. Kok tiba-tiba sekarang di dunia pendidikan kalau ada orang menulis karya, membuat karya gitu ya, menyantumkan nama Allah itu seakan-akan menjadi tidak ilmiah. Kan begitu, konsep barat itu begitu sekarang. Kalau ada penelitian menyantumkan nama Allah, itu dianggap tidak ilmiah. Ikan Allah dari kehidupan kita, dari keilmuan, dari cara berpikir kita. Nah itulah konsep sekuler yang harus kita tinggalkan. Ya, sebagai orang muslim punya cara pandang sendiri. Ya, bahwa yang memberi ilmu kita katakan masalah misalnya indama nuridu an naqra'a kitaban, ketika kita ingin membaca suatu buku, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kami memulai, ma yadri bimada nabtari, dia tidak tahu dengan apa kami memulai, lakin bismillahi aqra'u yakunu adalla, tapi dengan nama Allah aku membaca, itu lebih menunjukkan alal muradil ladzi abtadi'u bihi, kepada maksud yang aku mulai. Jadi maksudnya kenapa beliau mengatakan dengan nama Allah aku menulis, tidak dengan nama Allah aku memulai? Karena kalau memulai terlalu umum gitu. Memulai apa? Ya, pekerjaannya kan beda-beda. Jadi beliau di sini lebih memperjelas saya dengan nama Allah saya menulis. Gitu ya. Tinggal berapa menit lagi. Barangkali kalau ini harusnya ada dialog ya, ada tanya jawab, diskusi kalau ada hal yang tidak dipahami ya. Boleh kalau bertanya misalnya dari pembahasan tadi. Pembahasan ini harus banyak diskusi sebetulnya. Silakan. Mudah-mudahan cukup beberapa menit. Kalau ada yang ditanyakan bebaslah pertanyaan. Yang penting ada kaitannya dengan masalah kita, dengan masalah yang dibahas. Ya, tidak ada. Tanggung ya. Baik, jadi itu baru selesai pembahasan Bismillah ya. Ini masih nanti ada pembahasan lagi tentang Allah, nama Allah itu belum selesai. Ya, tentang nama Allahnya ya kita mengenal. Kemudian nanti Ar-Rahmanir-Rahim sedikit-sedikit. Jadi kayak seperti tafsir ya sebetulnya. Ya, dan itu akan biasa kita temui ya dalam kitab-kitab ulama itu, sehingga nanti kalau kita sudah menyimak atau mengikuti ya penjelasan ini, nanti kalau membaca lagi misalnya tafsir Bismillah ya, itu nggak akan jauh lah penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah menangkap makna-makna itu ya menjadi ilmu yang bisa masuk ke dalam diri kita ya, sehingga itu menjadi acuan. Ya, silakan ada yang bertanya? Ya, boleh. Mengenai lafaz bismillah secara penulisan tidak memakai alif di isminya. Oh ya, itu. Secara asal kan ismun, kata ism itu ada alif ya. Nah, itu alifnya itu disebut hamzah wasol. Hamzah wasol itu dia kalau ada kata sebelumnya dia tidak dibaca hamzahnya,
Beda dengan hamzah qat'i ya, hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i itu dibaca hamzahnya kan. Ya, nah kalau hamzah wasl itu ketika ada kata sebelumnya dia tidak dibaca. Ya, maka bismillah. Tapi sebetulnya walaupun tidak dibaca hamzahnya, penulisannya itu ada gitu. Alifnya ada, cuman tidak dibaca. Nah, cuman di kata bismillah ini alifnya dihilangkan. Ya, kenapa? Ya karena dari sana. Ya karena memang penulisan Quran itu beda ya. Jadi penulisan Quran itu ada rosemnya sendiri, cara penulisannya sendiri yang berbeda dari menulis huruf Arab biasa. Makanya ada ilmunya, ilmu rosem Quran. Ya karena dulu Quran ditulis di zaman sahabat, zaman Utsman ya terakhir itu, maka disebut dengan rosem Utsmani. Nah, jadi ada tata cara penulisan khusus. Kalau kita nulis bukan sebagai Quran gitu, nulis biasa ya. Bismillah, boleh nggak pakai alif? Boleh. Penulisan biasa boleh, tapi kalau kita menulisnya sebagai mushaf tidak boleh. Karena menulis mushaf ini nggak sembarangan, tidak seperti menulis bahasa Arab biasa. Ada ilmunya, ada ilmu rosem namanya. Nah itu rosem tata cara menulis mushaf Al-Quran. Jadi itu kekhususan ya, kekhususan penulisan Al-Quran. Allahu a'lam bishawab ya, karena sudah azan kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.